Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan mengisahkan tentang terbongkarnya makam Wali Kutub di kaki Gunung Lawu yang semula jadi tempat kaum abangan berziarah. Gus Dur membuka pandangan baru tentang siapa sebenarnya Eyang Gusti Aji yang dimakamkan di sana. Ternyata makam tersebut hanya sekedar tempat ziarah bagi kaum abangan, tetapi juga menyimpan rahasia spiritual yang lebih dalam. Pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang tokoh besar seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mampu menyentuh dimensi spiritual yang jauh lebih dalam dari yang biasa kita lihat? Salah satu pengalaman spiritual yang luar biasa terjadi ketika Gus Dur mengajak asisten pribadinya, Sastro Al-Ngatawi, untuk berziarah ke makam yang terletak di kaki Gunung Lawu. Ziarah ini bukanlah ziarah yang biasa, melainkan memiliki cerita yang luar biasa di baliknya. Ki Sastro, yang dikenal sebagai mantan asisten pribadi Gus Dur, memiliki banyak kenangan yang sangat berharga dalam perjalanan bersama Gus Dur. Salah satu pengalaman yang sangat mendalam baginya adalah ketika Gus Dur mengajaknya untuk berziarah ke makam Eyang Gusti Aji, sebuah makam yang terletak di kaki Gunung Lawu tersebut. Gus, serius mau ajak ziarah ke Gunung Lawu? Itu kan tempat ziarah kaum abangan, tanya Ki Sastro dengan rasa heran. Gus Dur dengan tegas menjawab, iya, saya serius. Perasaan heran Ki Sastro semakin berkembang ketika ia bertanya lebih lanjut, di sana kita ngapain, Gus? Gus Dur dengan tenang menjawab, tahlil. Mau ngapain lagi kalau bukan tahlil? Jawaban Gus Dur yang singkat namun penuh makna tersebut membuat Ki Sastro semakin penasaran. Namun Ki Sastro masih bertanya, tapi Gus, itu kan di sana pendolanya kaum abangan. Mereka ngerti Islam atau tidak, Gus? Gus Dur menjawab singkat, itu hanya urusan Gusti Allah. Mereka pun akhirnya berangkat menuju makam Eyang Gusti Aji yang terletak di kaki Gunung Lawu. Setelah sampai di sana, acara tahlil pun digelar. Meskipun tempat tersebut dikenal sebagai ziarah kaum abangan, Gus Dur tetap melaksanakan tahlil sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh yang dimakamkan di sana. Tahlil yang dilakukan di sana memberikan nuansa yang sangat berbeda karena tidak hanya sekedar menjalankan ritual agama, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap perjalanan spiritual yang lebih luas. Setelah selesai melakukan tahlil, juru kunci makam meminta Gus Dur untuk masuk ke dalam gedung tempat penyimpanan pusaka. Gedung tersebut sangat gelap karena tidak ada lampu yang menyala sehingga suasananya sangat misterius. Juru kunci meminta Gus Dur untuk memilih salah satu pusaka yang ada di dalam gedung tersebut. Gus Dur pun masuk ke dalam gedung gelap tersebut dan memilih satu pusaka. Anehnya, pusaka yang diambil oleh Gus Dur adalah sebuah kitab Al-Quran dan sebuah selendang. Ketika juru kunci meminta Gus Dur untuk mengembalikan Al-Quran tersebut, Gus Dur mematuhi dengan hati yang lapang. Ia diperbolehkan membawa pulang selendang yang telah ia pilih. Gus Dur merasa bahwa benda tersebut memiliki makna tersendiri. Setelah selesai dengan ritual tersebut, Gus Dur dengan bijak mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Wah, beliau yang dimakamkan di sini ternyata Wali Kutub yang menyembunyikan diri, kata Gus Dur dengan penuh keyakinan. Wali Kutub dalam pandangan Gus Dur adalah sosok yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah dan seringkali tidak tampak oleh kebanyakan orang. Perkataan Gus Dur itu membuka pandangan baru tentang siapa sebenarnya Eyang Gusti Aji yang dimakamkan di sana. Ternyata makam tersebut bukan hanya sekedar tempat ziarah bagi kaum abangan, tetapi juga menyimpan rahasia spiritual yang lebih dalam. Wali Kutub yang menyembunyikan diri ini memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan spiritual masyarakat sekitar. Meskipun keberadaannya sering tidak diketahui banyak orang, pengalaman ini bukan hanya sekedar cerita biasa, tetapi mengandung pelajaran yang sangat berharga tentang kedalaman spiritual Gus Dur. Beliau tidak mengajarkan kita tentang toleransi, tetapi juga tentang bagaimana melihat lebih dalam kehidupan spiritual. Bahkan di tempat-tempat yang mungkin dianggap tidak biasa oleh sebagian orang. Keputusan Gus Dur untuk berziarah ke tempat yang jarang dikunjungi banyak orang ini mencerminkan pandangan beliau tentang pentingnya mengenal berbagai aliran dan tradisi yang ada di masyarakat.
Gus Dur selalu menekankan bahwa keberagamaan adalah rahmat dan setiap tradisi memiliki nilai spiritual patut dihargai. Meskipun kadang tampak berbeda dengan keyakinan kita, sebagai penutup, pengalaman spiritual ini menjadi salah satu warisan berharga yang ditinggalkan oleh Gus Dur. Beliau tidak hanya dikenang sebagai seorang tokoh nasional, tapi juga seorang pemimpin spiritual yang mengajarkan kita untuk selalu membuka hati pikiran kita terhadap kebaikan tanpa memandang latar belakang atau perbedaan yang ada.